Vietnam ni selalu penghalang utama Malaysia. Rekod dengan Vietnam sebelum ni pun agak kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 memunculkan drama menarik di grup F. Vietnam dan Malaysia berada satu grup bersama Nepal dan Laos, dua tim yang peringkat FIFA-nya jauh lebih rendah. Vietnam saat ini menduduki peringkat 116 dunia, sedangkan Malaysia berada di peringkat 132, jauh di atas Nepal yang berada di peringkat 175 dan Laos di peringkat 186 dunia. Grup F ini menjadi salah satu grup yang paling menarik karena melibatkan dua negara ASEAN yang memiliki sejarah panjang persaingan. Namun dalam sejarah pertemuan kedua tim ini, Vietnam lebih unggul dari Malaysia. Dari rekaman catatan MIScore.com, total pertemuan kedua negara sebanyak 16 kali, yang mana Malaysia menang 2 kali, dan Vietnam menang sebanyak 12 kali, kemudian keduanya juga seri 2 kali. Dari catatan inilah yang membuat fans sebelah mulai ketar-ketir meskipun kick-off kualifikasi Piala Asia 2027 belum dimulai. Jangkaan skrip, awal-awal rancak, tengah-tengah buat kesilapan bodoh dan terlepas mata. Lepas tuh memerlukan kemenangan wajib di perlawanan terakhir yang kebetulan Vietnam. Maka disitulah harapan kita akan dihancurkan sekali lagi. Nasib baik les sekali baru lawan Vietnam tempat dorang. Sempat lagi nak naturalisasi mana-mana player dan kacukan luar negara. Sepatutnya di Mitsubishi Electric Ucup Harimau Malaya menurunkan skuad terbaik untuk persiapan menghadapi kelayakan Piala Asia. Truk juga nak layak pun, 6 kali main baru nak boleh layak. Gergasi dunia ni Malay, player pun padu power pula. Vietnam pun mincret bila tahu Harimau Malaya mampu mengikat Kamboja sebagai negara sebelah tumpang bahagialah. Pasti Vietnam yang berjaya, Malaysia sabarlah tuk tahun 2030. Juara kumpulan J layak, ni kalau tak tembus juga tak tahulah. Vietnam padu, Laos versus Vietnam 4-1 ini masa titik Vietnam untuk maju. Bakal jadi lauk Vietnam. Masalahnya, Harimau Malaya ni kalau jumpa yang kuat dia melawan juga. Tapi jumpa yang tak berapa nak kuat di kuis-kuis J pakai kuku. Tak kuku dia patah, calar juga dia kena cakar. Nampak macam boleh makan, tapi kita pun tengah tak perform sekarang. Cambodia pun taklah makan dengan taktikal ke laut. Silap-silap kita yang dimalukan. Semoga akan ada perubahan positif tim Malaysia. Atas kertas saingan utama Vietnam. Apapun kita tengok dulu siapa jurulatih baru dengan player yang dipilih. Salah percaturan nak dapat 3 poin dengan Laos pun sakit. Tim negara lain kutuk Malaysia. Lagi-lagi Konoha. Kau tunggu JTMJ kami akan buat perubahan. Baru Konoha tahu tim kau nanti bawah tapak kaki Malaysia. Teruskan menghina Konoha. Jangan overconfident sangat. Nanti menyesal kemudian. Tiru macam Indonesia, mereka bermain bersungguh-sungguh demi negara mereka. Akhirnya mereka sudah ke hadapan. Kita sekarang berjuanglah bersungguh-sungguh demi masa depan bola sepak Malaysia. Kalau skuad grade A ada harapkan, tapi kalau skuad yang ada, berat. Jangan terlalu pandang rendah cabaran Laos dan Nepal. Atas kertas ya kita punya kelebihan, tapi atas padang pasti berbeza. Setiap pasukan pastinya tiap-tiap tahun memperbaiki dan mempersiapkan tim. Yang bawah tak ingin selamanya di bawah dan yang atas bukan jaminan selamanya di atas. Begitu juga dengan tim kita. Saban tahun kita persiapkan pasukan dan tak ingin selamanya dipandang rendah. Begitu jugalah mereka. Just hadapi perlawanan demi perlawanan, fokus setiap game sama penting ke semuanya. Hah? Malaysia versus Vietnam agak merisaukan. Vietnam ni selalu penghalang utama Malaysia. Rekod dengan Vietnam sebelum ni pun agak kurang baik. Kalau hantar tim yang main Piala AFF tuh, sure balik awal. Silap-sulap dengan Laos pun bungkus. Kalau ikut grup nampak boleh makan, tapi dengan Kamboja pon seri walaupun bukan squad full. Tapi tulah player yang akan dipanggil seandai ada klub tak lepas player. Lawan Cambodia J tak mampu nak jadi juara. Nampaknya masih jauh lagi Malaysia mencapai impian. Berkemungkinan jadi belasahan Vietnam. Oke guys, kelaikan Piala Asia untuk 2027, Malaysia telah sah satu kumpulan bersama dengan Vietnam, Nepal dan juga Laos di dalam kumpulan F. Okey, di atas kertas nampak Malaysia mudah untuk pergi ke Piala Asia 2027. Okey, dengan pemain-pemain utama skuad Harimau Malaya dan akan dibanjiri lagi dengan pemain-pemain warisan daripada luar negara. Boleh senang cakap Malaysia akan turunkan skuad elit lah untuk kelayakan Piala Asia kali ini. Tapi andai kata kalau Malaysia bungkus,
balik awal kalah lawan dengan Vietnam, lebih baik terjun lombong lagi bagus. Pemain terjun lombong dengan owner FM sekali tunjuk lombong kalau gagal untuk masuk ke Piala Asia 2027. Aku harapkan dengan lambakan pemain-pemain warisan dan juga pemain tempatan yang berkualiti, grade A bagi aku untuk Malaysia kali ini dan kelayakan Piala Asia ni, so tak boleh tidak, mesti layak. Official guys ya, undian kelayakan Piala Asia kita diletakkan dalam grup F ya, di antaranya Vietnam, Malaysia, Nepal and Laos. Kita akan menentang 3 negara ni, jadi hanya satu saja yang layak ya, satu saja, bukan naik juara ke apa ke, hanya satu saja tempat untuk yang layak. Baru tadi guys official undian untuk Piala Asia. Dan kita diletakkan kumpulan F, Vietnam, Laos dan Nepal. Hanya satu saja yang layak. Dan perlawanan akan mula tahun depan 2025 bulan bila? Bulan Maret rasanya. Lepas puasa rasanya untuk game ni. Tapi insyaAllah lah aku akan update untuk semuanya, untuk korang semua, untuk kelayakan Piala Asia. Dan banyak lagi lah untuk kita update lagi untuk korang semua. Dan aku harap korang semua support Harimau Malaya. Dan yelah, kita nantikanlah bulan 1 nanti player-player datang bila. InsyaAllah kita akan lihat skuad Harimau Malaya macam mana. Sebenarnya aku blur sikit nak cakap apa ni untuk skuad Harimau Malaya ni. Tak tahulah, lepas seri tu dah terus blur. Aku dah tahu cakap apa dah, Allah. Okay, komen pada korang lah untuk grup kita ni. Ya, secara hitung-hitungan Vietnam dan Malaysia diprediksi tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Nepal maupun Laos. Vietnam dipandang lebih unggul dibandingkan Malaysia maupun Nepal dan Laos jika menilik kualitas pemain dan pengalaman di turnamen besar. Namun demikian, skuad Vietnam maupun Harimau Malaya jangan menganggap remeh, apalagi jika bermain di hadapan pendukungnya masing-masing. Dalam rivalitas antara Malaysia dan Vietnam, pertemuan kandang dan tandang keduanya diyakini akan berlangsung panas dan penuh tensi tinggi. Dukungan supporter masing-masing tim akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir grup ini. Nepal dan Laos meskipun dianggap underdog, namun tidak bisa sepenuhnya diabaikan oleh Vietnam maupun Malaysia. Kegagalan meraih poin penuh melawan dua tim ini bisa menjadi bumerang yang berakibat fatal bagi salah satu dari mereka, apalagi hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Asia 2027. Jika mereka bisa menyingkirkan Nepal dan Laos, maka rivalitas Asia Tenggara akan terjadi antara Malaysia dan Vietnam. Dan pertarungan tensi tinggi untuk merebutkan satu tiket ke putaran final akan terjadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.